Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami ingin menjelaskan terkait dashboard yang kita buat. Perkenalkan, nama saya Selvia Divatika Sari. Perkenalkan, nama saya Noni Yuniar. Perkenalkan, saya Dea Alvita Rispendi. Perkenalkan, saya Faizal Andika. Berikut adalah dashboard yang kami buat. Oke guys, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kelompok kita mencari dataset coffee shop. Nah, yang pertama kita buka Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke situs Kaggle. Setelah masuk ke situs Kaggle, kita akan mencari dataset coffee shop sales. Nah, setelah itu tunggu. Setelah ditemukan, kita pencet coffee shop sales dataset dan kita download. Langsung saja kita download. Oke, jadi seperti itu kelompok kita untuk mencari dataset coffee shop sales. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dashboard yang telah kami buat menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Visualisasi pertama adalah tabel. Tabel di sini dengan judul kinerja penjualan produk. Visual ini menampilkan informasi mengenai detail produk, kategori produk, total order, dan total revenue. Melalui tabel ini, kita dapat melihat performa setiap produk secara lebih rinci. Selanjutnya, visualisasi kedua menggunakan cluster bar chart, yaitu ini, dengan judul 5 produk dengan penjualan tertinggi. Grafik batang horizontal ini menunjukkan 5 produk dengan pendapatan tertinggi sehingga memudahkan kita untuk mengetahui produk yang paling diminati oleh pelanggan. Yang pertama ada sustainably, yang kedua dark chocolate, yang ketiga latte, cappuccino, dan lainnya. Selanjutnya terdapat slicer atau filter, yaitu cari berdasarkan bulan dan juga tipe produk. Slicer ini berfungsi untuk memfilter seluruh dashboard sehingga pengguna dapat melihat data berdasarkan bulan maupun produk kategori tertentu seperti ini. Ini berdasarkan bulan dan yang ini berdasarkan tipe produk. Di bagian tengah ini terdapat visualisasi pie chart dengan judul presentasi transaksi berdasarkan hari. Diagram lingkaran ini memperlihatkan presentase transaksi yang terjadi setiap hari dalam seminggu sehingga dapat diketahui hari dengan aktivitas penjualan tertinggi. Pada sisi kanan terdapat funnel chart. Funnel chart ini dengan judul total harga produk per kategori. Visualisasi ini menunjukkan perbandingan total nilai penjualan dari setiap kategori produk sehingga terlihat kategori mana yang memberikan kontribusi paling besar. Di sini terlihat ada kategori kopi, tea, bakery, dan lainnya. Selanjutnya terdapat 2 visual chart, yaitu total order dan total revenue. Chart pertama menunjukkan total transaksi sebanyak 214.000 order, sedangkan chart kedua menunjukkan total pendapatan sebesar 698.081 order. Kedua visual ini memberikan ringkasan informasi utama dari keseluruhan data. Visualisasi terakhir adalah clustered column chart dengan judul total revenue per kategori produk. Grafik batang ini membandingkan total pendapatan setiap kategori produk pada masing-masing lokasi toko sehingga
kita dapat melihat perbedaan performa antara penjual antar cabang seperti di sini ada Astoria, Hell's Kitchen, dan Lower Manhattan. Dengan kombinasi berbagai visual tersebut, dashboard ini mampu menyajikan informasi penjualan secara lebih interaktif, mudah dipahami, dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dashboard Power BI, diperoleh beberapa insight penting. Pertama, terdapat produk yang memberikan kontribusi penjualan paling besar sehingga dapat dijadikan produk unggulan dan diprioritaskan dalam promosi maupun pengelolaan stok. Kedua, pola pembelian pelanggan berubah sesuai jam operasional. Hal ini menunjukkan adanya jam-jam tertentu dengan aktivitas transaksi yang lebih tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatur operasional dan pelayanan. Ketiga, setiap kategori produk memiliki kontribusi pendapatan yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan menu dapat difokuskan pada kategori yang memiliki performa terbaik. Selain itu, distribusi transaksi berdasarkan hari menunjukkan adanya variasi aktivitas pelanggan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan waktu promosi dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Terakhir, perbedaan pendapat antara lokasi menunjukkan adanya variasi performa penjualan, sehingga setiap lokasi perlu dievaluasi dan disesuaikan strategi operasional maupun pemasaran. Berdasarkan insight tersebut, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu mempertahankan produk dengan penjualan tertinggi, mengoptimalkan jam operasional pada waktu transaksi, mengevaluasi kategori produk ramai dan yang kurang optimal, menyusun jadwal promosi berdasarkan pola transaksi, mengevaluasi performa setiap lokasi, serta memanfaatkan dashboard Power BI sebagai alat monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai dashboard Coffee Shop Relaxing Place yang dibuat menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Dari dashboard ini kita bisa melihat berbagai informasi penting, mulai dari produk yang paling laris, kategori dengan pendapatan terbesar, pola pembelian pelanggan, hingga perbandingan penjualan di setiap lokasi. Semoga hasil analisis yang kami buat dapat memberikan gambaran bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun pembuatan dashboard ini. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.